Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas. Hari ini kita akan belajar menggunakan SEM ya. Kalau kemarin di minggu lalu saya memberikan pengantar apa itu database, bagaimana macam-macamnya database gitu ya. Kemudian di hari ini, pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai penggunaannya gitu. Nah, syaratnya adalah harus ada kasusnya. Nah, kalau nggak ada kasusnya gimana ya? Susah ya kalau nggak ada kasusnya. Maka kasusnya kita bisa lihat di sini. Saya aktifkan. Kasusnya saya sudah kirim di UWL Apps. Ini kasusnya adalah tentang rumah sakit. Di sana dari rumah sakit ini bentuk kasus yang sangat sederhana. Ada kasus yang lebih complicated, lebih advance ya dari ini. Itu ada, bisa lihat di bukunya Modern Database. Itu ada nanti ada soal di sana ya, bisa juga menggunakan yang itu. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan yang sederhana ini, di mana dalam satu database rumah sakit itu terdapat 6 buah tabel, yaitu tabel pasien, tabel rekam medik, tabel dokter, tabel layanan, tabel detil rekam medik, dan tabel kamar. Kok bisa Bu muncul seperti ini? Nah, kok bisa muncul seperti ini? Sebenarnya ada di, saya nggak tahu di teori, mungkin Pak Erangga udah nyinggung apa belum. Kenapa bisa muncul bentuk entity relation data diagram seperti ini? Itu akibat dari proses yang namanya normalisasi. Jadi kalau di proses normalisasi, setelah kita mengamati di sebuah kasus, kemudian atau mengamati di sebuah objek, kemudian dilakukan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, library research, dan macam-macam. Kemudian disusun bentuk normalisasinya ya, dilakukan proses normalisasi. Nah, akan berakhir seperti ini, berakhir menjadi ERD. Di semester ini untuk kalian saya tidak membahas tentang normalisasinya atau proses pengumpulan data lalu normalisasi, tapi langsung di jadinya. Karena targetnya di semester ini adalah Anda kenal dengan aplikasi yang digunakan untuk membuat atau membangun sebuah database. Dalam hal ini kita akan menggunakan MySQL yang kebetulan jalan di SAM gitu ya. Jadi ada aplikasi eksekutornya namanya SAM gitu ya, menggunakan SAM. Oke, ini case-nya. Yang pertama, di dalam tabel pasien itu nanti akan ada berapa tuh? 7 ya. 7 field, namanya field. Jadi kode pasien, nama pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, golongan darah pasien, alamat pasien, dan telepon pasien itu adalah nama-nama kolom atau bisa juga disebut dengan nama lainnya field. Beda sama file, beda ya. Field sama file itu berbeda. Kemudian di rekam medik juga sudah ada 5 field atau 5 kolom. Kemudian di tabel dokter ada 6 ya di sana. Kemudian di tabel layanan ada 3, di tabel detil rekam medik ada 4, dan di tabel kamar ada 4. Nah, gitu ya. Kemudian ini detailnya, detailnya kita bisa lihat di bawah. Nanti isinya di tabel pasien ini kurang lebih ada mungkin sekitar 40-an record ya. Record ya, isi data itu namanya satu baris data, namanya record, saya sudah bahas minggu lalu. Ada kode pasien itu isinya 411001 dan seterusnya. Ini ada lagi loh bawahnya sampai 411042. Nama-namanya saya ambil dari nama-nama kalian, umurnya juga dari umur kalian, jenis kelamin kalian. Tapi golongan darah karena saya nggak tahu, jadi saya nebak aja jadi O semua ya. Tapi kalau Anda mau ganti boleh, silahkan disesuaikan sama golongan darah masing-masing. Kemudian alamatnya, alamat kalian, dan harusnya sebelah kanan itu nomor telepon atau telepon. Nanti tolong dikoreksi ya. Teleponnya ada di sebelah kanan. Kemudian ini tabel yang kedua, kode dokter.
kemudian tabel dokter ya, kemudian ada tabel layanan dan tabel kamar. Sedangkan di bawah ini ada tabel rekam medik. Mungkin ada sekitar berapa nih? Mungkin 15 atau 25 record ya. Kemudian di sini adalah detail rekam mediknya. Gitu. Oke. Jadi isinya sudah ada semua. Oh ya, by the way, I'm so sorry. Kayaknya nama kolomnya ada yang tidak persis seperti itu, ada telepon pasien, harusnya di alamat ya. Nanti tolong disesuaikan saja ya, sesuai dengan yang ada di dalam ERD. Gitu. Bu, kenapa nggak pakai yang bawah? Kalau pakai yang bawah seperti jenis kelamin nih, jenis kelamin punyanya pasien sama jenis kelamin punyanya dokter nanti bisa sih dilakukan, tapi nanti agak butuh sedikit effort atau sedikit cara penulisan yang berbeda karena mereka memiliki nama yang sama. Karena di dalam database kalau bisa namanya jangan sama. Kalau namanya sama berarti nanti penulisannya di depannya harus disebutkan nama tabelnya dulu. Gitu. Boleh aja kalau mau sama juga nggak apa-apa, atau mau berbeda juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Oke, thank you. Ini case kita. Nah, kita lanjutkan lagi kalau mau pakai SAM. Sementara ini saya minimize. Oke. Kalau mau pakai SAM caranya gimana, Bu? Caranya pastikan di laptop atau di perangkat Anda, di komputer Anda sudah terpasang SAM control panel. Gitu. Kalau sudah terinstall SAM Control Panel, biasanya ditampilkan ada icon nih, kelihatan nggak ya di kursor saya yang muter-muter di bawah, bagian bawah. Ini ada aplikasi control panelnya SAM. Ini kalau saya klik gitu ikonnya, atau mungkin punya Anda ada yang di atas gitu ya, tampilnya di atas juga nggak apa-apa. Saya nggak tahu nih, di tempatku tidak tampil soalnya dia tampilnya di bawah. Ini adalah control panelnya SAM. Ketika diklik akan muncul seperti ini. Saat ini SAM tidak berjalan di dalam service atau di dalam komputer Anda. Dia off. Posisinya sekarang sedang off. Bagaimana menjalankannya? Ketika menjalankannya, klik saja Start di Apache. Kita perlu mengaktifkan Apache karena SAM ini akan kita akses menggunakan browser. Karena menggunakan browser, maka kita klik Apache. Ini untuk mengaktifkan untuk browser. Kemudian klik Start di MySQL. MySQL kenapa diaktifin? Karena disinilah server database-nya. Database SAM, database MySQL-nya ada di situ. Kan mesti diaktifin karena kita mau pakai ya. Jadi dua-duanya ini yang mesti aktif. FileZilla nggak perlu diaktifkan, Mercury tidak perlu diaktifkan, Tomcat juga tidak perlu diaktifkan karena kita tidak membangun sebuah aplikasi di web atau membangun sebuah website, tapi kita hanya akan menggunakan atau mengakses server MySQL melalui browser. Itu sebabnya diaktifkan Apache dan MySQL. Gitu. Ini posisinya sudah aktif. Kalau sudah aktif gini gimana, Bu? Di minimize boleh, diklik tanda silang juga boleh, tidak ada masalah. Gitu ya. Saya minimize saja. Kemudian kita buka browsernya. Nah, saya pakai browsernya Edge, Microsoft Edge di sini bawaannya si Windows ya. Kalau dulu namanya Internet Explorer, sekarang berganti nama menjadi Microsoft Edge. Atau bisa kalau mau pakai Google Chrome boleh, mau pakai Opera boleh, mau pakai apa lagi, Netscape Communicator boleh, apapun browsernya apa aja boleh. Yang penting dia browser ya. Nah, ini saya buka tab baru. Ini tampilan browser saya di Microsoft Edge. Kemudian di address di bagian atas silakan diketikkan localhost seperti ini /phpMyAdmin. Nah, tampilnya seperti ini. Localhost phpMyAdmin. Silakan diketik di sana. Atau mungkin saya mesti nulis di ini kali ya, notepad ya, biar agak besar gitu. Sebentar saya carikan notepad dulu. Oke, ini notepad ya, saya geser ya ke sini. Oke. Jadi nulisnya gini, localhost /phpMyAdmin.
Bu, berarti harus ngubung internet dong? Enggak perlu ada internet di dalam laptop Anda, di komputer Anda tidak perlu ada internet. Yang penting tadi SAM control panelnya sudah diaktifkan, Apache dan MySQL-nya sudah aktif gitu ya. Nah, ini sesudah diketik ini localhost php myadmin, taruh di address di atas, kemudian enter. Nah, ini tampilannya. Di PHP MyAdmin ini tampil servernya MySQL ini tampil ada di sini. Ini alamat servernya, IP-nya 127.0.0.1 gitu. Kalau di dunia nyata IP-nya nanti tergantung network administrator dia ngasih IP-nya berapa. Gitu ya. Kemudian kita akan jalan, ini posisinya di samping kiri ini adalah nama-nama database yang sudah ada di dalam PHP MyAdmin. Jadi bawaan ada information scheme, MySQL, performance scheme, PHP MyAdmin sama test. Ini yang sudah ada ya bawaan dari SAM gitu. Nah, kita akan membuat yang baru. Kalau buat yang baru berarti sintaknya adalah saya ketik di sini aja ya. Di bawah nih. Di notepad biar gede ya. Create database rumah sakit. Aku nulisnya mau gini, RS sederhana. Dikasih namanya rumah sakitnya sederhana. Kayak rumah makan ya, rumah makan sederhana. Gak apa-apa lah ya. Ini RS sederhana gitu. Boleh kalian kasih nama lain juga boleh, gak apa-apa, gak ada masalah ya. Ini hanya nama database-nya. Kemudian jangan lupa setiap sintak SQL akhirnya atau diakhiri dengan tanda titik koma. Gak boleh pakai tanda lain ya. Nawar nih, titik 2 aja sih, gak boleh. Koma aja sih, gak boleh. Gak pakai sih. Kalau dia satu baris saja yang dijalankan, boleh. Tapi kalau 2 baris yang dijalankan, tidak boleh, wajib ada. Atau 2 sintak maksud saya, 2 sintak, 2 statement gitu yang dibuat, dia wajib pakai titik koma. Tapi kalau sendirian nggak pakai titik koma masih bisa jalan. Kalau sendirian ya, kuncinya gitu. Oke. Ini saya kopikan, saya pelan-pelan, saya kopikan, gitu ya. Kalau dikopikan dia warnanya ada ungu-ungunya gitu. Yang create database tuh warnanya ungu. Kenapa? Karena dia reserve word, yaitu kata-kata yang sudah dipesan sama MySQL, hey, nama itu jangan atau kata itu jangan digunakan untuk nama kolom, jangan digunakan untuk nama tabel, jangan digunakan untuk nama database, karena itu adalah kata-kata perintah atau command miliknya MySQL. Gitu. Create database itu command. Jadi tidak boleh digunakan sebagai nama. Gitu ya. Oke. Nama apapun ya, nama relasi, nama kolom, nama tabel gitu enggak boleh. Oke ya. Oke. Sekarang saya jalaninnya gimana, Bu? Jalaninnya di sebelah kanan agak bawah. Itu kalau kelihatan kursor saya muter-muter, itu ada tulisan go. Nah, silakan klik go. Tring. Ada efeknya enggak? Ada efeknya enggak? Yuk kita lihat tanda-tandanya. Ciri-cirinya atau tanda-tandanya sintak itu berhasil atau tidak. Kalau sintak berhasil, maka tandanya adalah biasanya muncul nih ada notifikasi atau pemberitahuan seperti ini. Warnanya hijau. Kata-katanya apa aja, MySQL apa gitu. Bisa beda-beda sih ya kalimatnya, tapi yang jelas dia warnanya hijau. Ada notifikasi warnanya hijau, ada checklistnya hijau. It means artinya sintak create database-nya ada sintaknya di bawahnya ya. Sintak create database RS sederhana ini berhasil dijalankan. Meskipun di bawahnya ada tulisannya error crash 1046 no database selected karena kita belum milih, maka belum, dia hanya ngasih tahu tapi errornya tidak bermasalah ya yang ini ya. Dia cuma ngasih tahu bahwa belum ada database yang dipilih.
Oke. Kemudian ciri yang kedua, lihat di samping kiri, di touchpane sebelah kirinya. Sudah ada belum RS sederhana? Nah, kalau di tempat saya sudah ada, artinya sintak atau statement create database RS sederhana tadi berhasil dan akhirnya menciptakan sebuah database. Beneran Bu, database. Lah ini tandanya ada kayak tabung, seperti tabung. Itu adalah logo atau identifikasi atau apa ya, boleh dibilang kayak ikonnya si database. Jadi nanti kalau Anda belajar flowchart pun ikonnya database itu bentuknya tabung gitu. Jadi ini kesepakatan internasional ya, bukan kesepakatan saya saja atau kesepakatan di Indonesia, tapi secara internasional simbol tabung adalah simbol untuk database gitu. Kemudian di sini udah muncul ya, isinya apa? Nothing, isinya kosong, nggak ada muncul apa-apa. Kalau di double klik tuh artinya masuk ya atau milih gitu. Oke, saya klik dulu di tempat lain, ke home dulu biar dia keluar seperti ini. Balik lagi, ini artinya saya di luar ya. Kalau posisinya seperti ini saya di luar, jadi belum di dalam rumah sakit sederhana. Kemudian saya mau kasih contoh, di soal dulu ya. Saya mau kasih contoh yang ininya dikit, fieldnya dikit. Misalnya kayak layanan. Layanan ini tabel layanan, kita mau bikin tabel layanan. Tabel layanan ini dia hanya ada 3 kolom ya. Isinya adalah atau namanya adalah KD layanan, jenis layanan, dan tarif layanan. KD layanan di sini sampingnya ada tulisannya PK. Artinya kode layanan atau KD layanan ini adalah sebuah primary key. Apa itu primary key? Primary key adalah sebuah kolom di mana kolom itu tidak boleh kosong. Isinya tidak boleh kosong nantinya. Jadi kolom itu tidak diperkenankan kosong. Dia harus ada isinya. Kemudian yang kedua, isi kolom tersebut dia harus unik atau tidak boleh kembar. Tidak ada yang ganda, tidak ada yang kembar. Atau unik istilahnya. Nah, itu adalah primary key. Kenapa Bu dia harus unik? Kenapa dia nggak boleh kosong? Karena primary key biasanya digunakan untuk proses atau mempercepat proses pencarian dan relasi. Digunakan untuk relasi, menghubungkan dengan tabel lain. Contohnya di sini tabel kode layanan, di tabel layanan dia nanti akan berhubungan atau berelasi dengan detail rekam medik, dengan tabel detail rekam medik. Nih lihat, namanya sama kan? Kode layanan, kode layanan. Dan kode layanan ini, kode layanan yang ada di tabel detail rekam medik yang saya sebut di tabel kanan ini ya, yang ada kursor saya jalan-jalan ini, itu namanya foreign key. Foreign key atau kode tamu, kunci tamu. Foreign key namanya. Foreign key dan primary key mereka akan berhubungan atau bekerja sama. Kalau digambarkan tuh saya kayak berjabat tangan gitu. Mereka akan menjadi relasi gitu. Karena mereka berelasi antara primary key dan foreign key, maka mereka sebaiknya atau harus malahan jenis data atau tipe datanya dan ukurannya sama gitu. Apa itu jenis data? Minggu lalu saya sudah menjelaskan beberapa jenis data. Oke, saya buka lagi di W3 School ya kalau nggak salah. Schools. Nah, ini nih. Ini ada macam-macam nih, ada learning SQL di sini. Ini belajar SQL ya, tutorialnya SQL baik banget nih orang di internet. Di sebelah bagian kiri itu ada kayak menunya mereka,
biasanya saya cari tuh yang di tipe data mana ya, data type. Loh, kok nggak ketemu kayak. Nah, itu data types. Oke ya, saya klik data types. Nih di data types atau di tipe data, ini ada macam-macam datanya, tipe data. Jadi ada tipe data yang berkaitan sama string, atau bisa disebut alphanumerik, atau bisa juga disebut teks gitu. Ini tipe-tipe datanya. Jadi yang alfabet ya, A sampai Z, atau kombinasi dengan simbol, atau kombinasi alfabet dengan angka. Kalau dia kombinasi itu sebutannya string atau alphanumerik gitu. Nah, ini tipe-tipe datanya. Kemudian di sini adalah yang numerik, jadi yang angka saja. Dan biasanya kenapa pakai numerik? Karena akan ada proses perhitungan atau aritmatika di dalamnya. Kemudian ada yang tipe datanya date and times. Ini date and time gitu. Kalau ini tipe data yang atas untuk MySQL ya, yang di bawah ini untuk yang SQL Server, yang di bawahnya lagi kalau nggak salah untuk Access, Microsoft Access gitu. Tahun lalu saya biasanya di pertemuan pertama sampai pertengahan pakai Microsoft Access, tapi saya perhatikan sekarang Microsoft Access itu bakalan discontinue, jadi mungkin saya loncat aja langsung ke MySQL ya. Meskipun sama, SQL yang dipakai juga sama, nggak jauh beda. Gitu ya. Ini tipe data, macam-macam tipe data, nanti akan menyesuaikan sama konten atau sama isi. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke ya. Saya balik lagi ke sini, ke layanan. Sekarang kita lihat di tabel layanan. Tabel layanan. Di tabel layanan itu ada 3 kolom, yaitu kode layanan, KD layanan, jenis layanan, dan tarif layanan, gitu ya. KD layanan di sana isinya, kontennya, isinya adalah apa? Angka apa huruf? Isinya adalah angka. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah angka. Gitu ya. Kemudian di kolom jenis layanan itu isinya adalah pemeriksaan rutin, elektrodiagnosis, psikiatrik testing, radiologi, laboratori, patient monitoring. Itu tipe datanya adalah string atau teks karena alfabet ya, kombinasi alfabet. Sedangkan di tarif layanan itu isinya adalah 50, 2000, 500, 100, 75, 50 itu adalah angka. Kombinasi antara 0 sampai dengan 9 dikombinasikan itu menjadi angka seperti itu. Sehingga tipe datanya, ini saya buka lagi notepad. Nih, tipe datanya udah kelihatan ya. Jadi kita akan create, sorry saya gedein dikit mungkin. Kita akan create table. Create table. Gini nulisnya. Tablet ya, bukan tabel ya. Create table. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Ini adalah sintak dasarnya. Sintak dasarnya gini. Ini nama tabel. Terus di sini isinya adalah kolom. Kolom itu terdiri dari nama kolom, kemudian tipe kolom, buka kurung tutup kurung gini, kemudian ukuran. Lihat tadi prosesnya. Saya selalu menuliskan setiap bikin buka kurung, selalu tutup kurungnya saya tulis langsung. Gitu. Misalnya kayak tadi ya. Seperti ini. Sorry. Create table, buka kurung, tutup kurung gitu. Saya membiasakan diri saya untuk selalu menuliskan buka kurung itu langsung dipasangkan dengan tutup kurungnya.
Kemudian kalau memang ini akan berakhir ya, maksudnya dalam satu statement, maka akan dikasih titik koma belakangnya. Kenapa begitu? Bu, kenapa Ibu membiasakan seperti itu? Kenapa? Karena saya takut lupa. Dampaknya apa, Bu? Kalau lupa kurungnya, maka sintaks ini akan error atau nggak jalan. Dan itu bikin panik. Dan itu bikin 50% percaya diri kita turun gitu. Jadi lebih baik, kalau saya lebih baik langsung saya berikan pasangannya agar saya nggak ngurangin pikiran. Sama seperti tadi ketika saya nulis tipe kolom ya, tipe kolom terus mau kasih ukuran kan, buka kurung tutup kurungnya saya tulis bareng ya. Nih, lihat di sini. Akhirnya kalau tipe kolomnya seperti ini, tutup kurungnya jadi 2 loh. Kan pusing kalau misalnya belakangan naruh tutup kurung yang ini, yang saya tandai biru, kan pusing kita. Perasaan udah nutup kurung, ternyata tutup kurungnya punyanya ini, yang pertama, kurung pertama adalah punyanya yang di depan ukuran, sedangkan yang paling belakang adalah punyanya yang di sesudah nama tabel gitu loh. Pasangannya di situ, jangan ngambil pasangan orang lain. Nggak boleh ya. Oke, nggak boleh. Oke, gini ya, ini sintaknya. Ini saya hapus dulu yang ini. Oke, ini sintak dasar. Sorry, tak panjangin mungkin biar kalian gak pusing-pusing banget. Nah, yang ini adalah sintak dasar: create table, nama tabel, buka kurung, nama kolom, tipe kolom, kemudian buka kurung ukuran, tutup kurung lagi, tutup kurung yang untuk pasangannya nama tabel, kemudian titik koma. Ini adalah sintak dasar atau template-nya ya, sintak dasarnya. Tinggal menyesuaikan. Kalau kolomnya 2, Bu, ya berarti ini segini yang saya biruin ini ditambah lagi gitu, ditambah lagi ke sini gitu, ini ditambah lagi, tapi sebelumnya harus dikasih koma untuk memisahkan bahwa sintak yang ini, yang saya tandai pertama yang biru ya, yang saya blok biru itu adalah milik kolom yang pertama, sesudah koma adalah milik yang ini, milik kolom yang kedua. Tapi capek lihatnya ya, karena capek lihatnya maka saya enter saja, tak masukin dikit, ting ting tik tik. Nah, kemudian sesudah koma tak turunin tik tik tik. Nah, gitu. Nah, yang ini kurung ini saya taruh gitu. Nah, biasanya saya nulisnya gini. It's much more easier, lebih mudah gitu untuk memahaminya. Oke ya. Kalau ada 3 ya di copy lagi. Ada 3, copy lagi. Gini, tapi jangan lupa yang di kedua dikasih koma. Yang belakangan nggak dikasih koma, Bu. Terakhir, jadi nggak usah koma. Kalau terakhir dia nggak pakai koma. Oke ya. Kita mulai memodifikasi dari sintak ini. Nama tabelnya apa tadi, Nak? Layanan. Bu, namanya boleh nggak kalau huruf kecil? Boleh. Nggak harus huruf besar? Boleh. Nggak apa-apa. Saya tulis saja di sini. Layanan. Oke. Boleh, nggak apa-apa. Kemudian nama kolom. Nama kolom yang pertama adalah KD layanan. Jadi kita tulis KD layanan gitu. Kemudian tipe kolomnya tadi udah ketahuan ya, kalau dia berupa angka. Nih balik lagi ke WW3 Schools. Kita cari angka nih. Ini numeric type. Ini untuk betul MySQL ya, yang numeric type. Kita bakal pakai apa ya gitu. Bit is a bit value type. The number of bit of value is specific in size. The size parameter can hold value 1 to 64. Jadi dia ini kalau tipe datanya bit, dia cuman sampai dari angka 1 sampai 64. Bukan dari 0, tapi dari 1 sampai 64. 65 nggak bisa, 0 nggak bisa. Itu kalau pakai bit.
Kalau pakai tiny size ini bisa mulai dari minus 128. Jadi angkanya mulai dari minus 128 sampai 127. Lewat dari 127 nggak bisa. Kalau dia di rumah sakit layanannya bisa banyak ya, berarti kita nggak tahu batasnya bakalan angkanya berapa. Jadi lebih baik cari yang angkanya banyak. Contohnya apa? Integer. Nih, integer. Berapa juta nih? 2M sampai 2M boleh pakai integer gitu. Nah nanti maksimum display width-nya 255 ya. Oke. Boleh nulisnya integer, boleh nulisnya integer lengkap gitu. Atau mau pakai bit, Bu, aku mau pakai bit aja deh, kayaknya layanannya nggak nyampe 64, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dirasa layanannya bakalan lebih 64, maka harus pakai yang lebih dari itu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang dipilih ketika atau diputuskan ketika memilih sebuah tipe data. Jadi kita harus tahu dulu di dalam tabel itu, ini si data bakalan bergerak sampai angka berapa maksimum. Kalau angka, ini kalau teks bakalan berapa panjangnya gitu, atau isinya bakalan apa tipenya. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang kita perlu tahu ketika akan memilih tipe data. Karena waktu create database atau create table pasti diminta tipe datanya apa. Gitu ya. Oke, saya pakai yang integer aja deh. Oke, kita pakai integer ya tipe datanya. Karena dia sampai 2M. Oke, saya balik ke sini. Kita di sini ya. Tipe datanya integer. Saya pakai yang nulisnya int. Kalau mau tulis integer panjang juga nggak apa-apa, sama aja. Kemudian ukurannya berapa? Tadi masih 1 karakter ya. Kalau 1 karakter ya 1 gitu. Kalau 2 ya dia akan menyediakan space untuk 2 gini. Boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, Bu, kan itu angkanya 6, mau di sini bit aja. Boleh, enggak apa-apa. It's okay, bit 1 gitu. Karena dia tidak dari 0 ya, dia mulai dari 1. It's okay. Misalnya kita kasih bit ya, kode layanannya. Boleh. Kemudian yang tabel kedua. Nih aku balik lagi sini deh, lebih gampang ya. Kolom kedua. Kolom kedua namanya adalah jenis layanan. Saya mau pakai L-nya besar sini. Oke. Jenis layanan. Ini adalah namanya. Nama kolomnya. Tipe datanya adalah bisa teks, bisa string. Kita lihat lagi di W3 School. Untuk yang teks, mari kita lihat dia hold sampai berapa. Kalau karakter dia sampai char ya, yang char itu sampai 255, dari 0 sampai 255. Defaultnya adalah 1 gitu. Tapi dia fixed length. Fixed length itu artinya panjangnya itu statis. Jadi kita minta request tempatnya, misalnya requestnya 20, maka dia akan sediain kolomnya 20, sediain tempat ya, space-nya ada 20, dan nanti nyimpennya adalah sebanyak 20 karakter itu, meskipun dia ada yang kosong. Jadi mungkin kalau satu karakter itu 1 bit, berarti 1 byte, maka dia akan, kalau kita ngasihnya char, dia akan nyimpen 20 byte satu record. Kalau nambah record kedua, tambah 20 byte lagi. Record ketiga tambah 20 byte lagi gitu. Nah, biasanya kita lebih senang pakai yang varchar, a variable length. Jadi hanya yang ada isinya saja yang disimpan. Kalau dia blank atau kosong, maka dia tidak akan memakan penyimpanan. Tidak makan penyimpanan. Jadi kita pilih di sini varchar. Gini, varchar. Panjangnya berapa, Bu? Ukurannya? Panjangnya menyesuaikan dengan teks yang paling panjang yang ada di sini. Apa yang paling panjang? Pemeriksaan, spasi dihitung, rutin.
PIN 17. Patient monitoring mungkin ya, atau psikiatrik. Trik spasi testing. Dia 19. Patient monitoring juga panjang, tapi kayaknya panjangan psikiatrik kali ya. Oke. Sekitar mungkin dikasih 25 konservatifnya atau jaga-jaganya boleh, gak apa-apa, kurang lebih seperti itu. Jadi kita kasih misalnya 20 boleh, 25 boleh. Oke, kenapa? Karena varchar, kalau varchar tuh yang penting udah disediain space-nya, nanti nyimpennya akan sebanyak tulisannya. Jadi kalau misalnya kayak tadi psikiatrik testing itu 19 karakter, maka akan nyimpannya 19 bit. Tapi kalau di radiologi yang cuman 9 karakter, ya dia akan nyimpannya 9 bit gitu. Oke ya. Kemudian yang terakhir tarif layanan. Nama kolom ya. Tarif layanan. Kemudian tipenya karena dia lebih dari 1 karakter ya, lebih dari 64, jadi nggak bisa pakai bit, kita pakai integer. Kenapa pakai integer? Nggak ada pecahannya. Kalau ada pecahannya pakai float. Mari kita lihat di sini. Float ada nggak? Float. Where are you? Tiny. Ini teks ya. Float. Nah, ini float, a floating number. Dia pakai koma-koma untuk koma-koma. Nih, the number of digit after the decimal point. Jadi dia ada koma-komanya, itu bisa pakai float, bisa juga pakai double gitu, atau pakai desimal juga boleh gitu ya. Oke, saya lanjut ke mana tadi, ke sini ya. Saya pakai integer, ukurannya tadi paling panjang adalah 2000, mungkin saya kasih integer 4 aja dah. 5 deh, agak ini. Siapa tahu ada yang 10.000 ya nanti ya. Oke. Agak nambah-nambah dikit, enggak apa-apa. Dah. Kemudian saya lupa nih, ada yang ketinggalan. Tadi kode layanan dia berperan sebagai primary key. Maka kita klik spasi. Not null. Not null ini diberikan ketika kita mengharuskan kolom tersebut ada isinya. Jadi kalau kolom tersebut blank, ketika disimpan akan ada notifikasi bahwa inputan datanya salah. Gitu. Karena kalau kita tulis not null berarti dia nggak boleh kosong. Null itu artinya kosong. Kemudian kita tulis primary key. Gitu. Oke. Kita coba jalankan. Di sini saya copy dulu. Saya masuk ke SAM, kemudian di tab SQL ya, ini tempatnya untuk ngetik SQL-nya. Saya paste. Bu, Ibu ngapain sih nggak ngetik di sini langsung? Kecil-kecil nggak kelihatan, nak. Kecil-kecil sih ya soalnya. Capek ngelihatnya. Bisa sih mungkin dibesarkan pakai Ctrl+ bisa kali ya. Tapi karena saya ingin memperlihatkan ke Anda tampilan seluruhnya, jadi seperti ini, atau kalau mau digedein boleh deh. Gak mau ya. Tuh gede banget. Nah, Anda kelihatan gak nih? Nyari go-nya susah. Mana go-nya? Where are you go? Ini klik go. Nah, susah kan? Gak kelihatan hasilnya. Nah, ini merah nih. You know what? Ternyata dia bilang merah nih, error. Nah, muncul merah. Error. Ini sintaknya, terus dia bilang di bawah pager 1046 no database selected. Nah, ketika tadi di awal ketika create no database selectednya no problem, nggak problem ya, nggak jadi problem. Tapi ketika kita create it's a problem. Kenapa coba masalahnya? Kenapa dia jadi problem? Ada yang bisa jawab? It's a problem because kita lupa masuk. Jadi sama aja gini nih. Kalau kita mau bangun, misal ya, Anda mau bangun satu gedung di
area UBL ini. Mau bangun nih, misalnya mau bangun gedung di sampingnya ini deh, sampingnya Career Center. Di situ kan ada parkiran mobil ya. Misalnya di situ mau dibangun nih, parkirannya dibagusin, dikasih atap. Kan itu membangun ya, parkirannya kasih atap. Nah, bisa nggak kalau posisinya kalian ada di luar di jalan Zainal Abidin Pagar Alam, tapi mau bangun yang ada di sampingnya Career Center, bisa nggak? Nggak bisa kan? Kan berarti harus masuk dulu ke areanya UBL kan? Berarti Anda masuk dulu ke parkiran gedung C, baru bisa membangun yang ada di samping Career Center. Gitu. Sama aja dengan database. Kalau mau bikin tabel di dalam database rumah sakit sederhana, ya harus masuk dulu ke dalam database rumah sakit sederhana, baru bisa bangun tabelnya. Gitu. Nah, untuk masuknya gimana, Bu? Untuk masuknya adalah kita kasih sintaknya use RS sederhana. Gini. Ini dua sintak ya, use dan create table. Maka dia wajib ada titik komanya. Wajib, nggak boleh dihilangin, nggak boleh dilupakan. Kalau dilupakan, problem, error lagi nanti. Oke ya. Kita klik di sini, saya copy dulu, saya pindahin ke atas. Oh, sebenarnya nggak usah ini ya. Saya bisa jalanin langsung nih sebenarnya. Saya enter aja deh. Use RS sederhana. Nih, misalnya ya, saya lupa. Jalanin coba ya, nanti lah error nih. Tuh, merah kan? Tambah panjang tuh komentarnya, 10.64-nya. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspondent to your MariaDB server version for the right syntax of to use near create table layanan. Dia ngasih tahu, salahnya itu dekat create table layanan. Di situ salahnya, lu itu salah. Yuk kita lihat apa ya yang menyebabin dia nggak bisa. Coba kalau sesudah RS sederhana kita kasih titik koma. Kemudian dijalani. Voila, perfect, it run very well. Dia jalan ya, jalan bagus. Buktinya apa? Itu komentarnya hijau-hijau semua. Di sintak use RS sederhana dia running, kemudian di sintak create table dia running. Beneran Bu, dia running. Yuk kita intip evidence yang kedua, bukti yang kedua. Di dalam RS sederhana saya double klik RS sederhana, di dalamnya ada table, muncul tabelnya. Tadi nggak ada, tadi kosong, sekarang ada nih table, ada satu tabel namanya Lion, itu ya, tipenya InopDB, collisionnya UTB-F 8 MB 4 General C ini ya, ukurannya 16 kilo gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, tugas Anda adalah membuat tabel yang lain, tabel kamar, tabel rekam medik, tabel detil rekam medik, dan tabel pasien. Ini guidance-nya, ini isinya yang nanti akan Anda pergunakan untuk merencanakan tipe datanya apa. Gitu ya. Thank you. Nanti untuk tugas bisa disubmit ke UBLF, saya akan buatkan untuk submitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.